Bajakah Ngopi, podcast pemasyarakatan by pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Wah, hari ini kembali lagi nih dengan kita berdua, yaitu saya Mevriza Syafira Nasution dengan rekan saya Asia Farahi. Ya, hari ini kita udah sampai di episode 7. Wah, Dan episode 7 ini bukan cuma episode biasa nih. Kita di sini adalah episode eksklusif. Kenapa eksklusif? karena kali ini kita udah kedatangan ada seseorang yang spesial. Spesial dan luar biasa, datang jauh dari Palangkaraya ke Sampit. Benar. Siapa lagi kalau bukan kita langsung kenalkan saja. Ini dia Ibu Nur Aziza Rahmanawati, SPSI, MSI. Oke. Mungkin saya hai dulu Bu sama Sobat Bajakan di rumah. Halo sahabat Bajakan, terima kasih Mbak Mei, Bashir. Sama-sama Bu. Wah, hari ini kita udah kedatangan orang hebat loh hari ini. Nah, langsung aja nih, ada yang bilang pepatah kalau tak kenal maka tak Sayang. Jadi langsung aja nih kita kenalan dulu sebelumnya. Nah, Ibu ini merupakan Kadifmin atau Kepala Divisi Administrasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Nah, FYI nih buat teman-teman Sobat Bajaka yang ada di rumah, Ibu Kadifmin ini sebelumnya merupakan Kabak TU loh di Menteri. Benar. Apa TU Menteri bukan? Di Sekjen loh. Di Sekjen. Wah, Oke. biasa. Ya sebelumnya kabar TU pimpinan. Oh, Kabak TU Wow. pimpinan. Luar biasa Iya, sekali jadi ya, Mei. membawahi Kasub TU Menteri, Kasub TU Sekjen, Kasub TU Staf Ahli. Wah, luar biasa. Banyak sekali pengalaman Aziza. Benar. Dan setelah jadi kepala subseksi tadi, Ibu langsung menjadi Kadifmin di Kalteng. Yes. Nah, kita bisa pengen tahu nih, Mei, bagaimana sih Bu mungkin pengalamannya sampai di Kalteng pertama kali saat nerima SK, bagaimana Bu kira-kira? Oke. Sekilas ya singkat cerita 2013 saya menjabat sebagai Kasub TU Menteri. Di 2017 alhamdulillah Allah kasih amanahkan kepercayaan selaku Kabag TU PIM. Dua-duanya Kasub TU Menteri perempuan pertama dan Kabag TU PIM perempuan pertama. Wah, Ya. luar biasa. Dan alhamdulillah saat itu waktu musim-musim COVID nih ya, saya kena COVID di bulan Februari akhir hingga Maret, dan di tanggal 2 Maret saya menerima SK itu tepat dengan hari ulang tahun saya ke-44 tahun. Saya mendapat amanah SK selaku Kadifmin Kemenkumham Kalimantan Tengah. Ngomong-ngomong soal ulang tahun nih, hari ini Bu Kadifmin ulang tahun loh Sobat Selamat Bajaka. ulang tahun Ibu. Oke, ini juga satu anugerah luar biasa ya. Dan di episode ke-7 itu adalah angka favorit saya. Wah, bertepatan sekali. Bertepatan, benar-benar eksklusif sekali hari ini. Dan dengar-dengar Ibu Kadifmin ini merupakan Kadifmin perempuan termuda pada masanya. Benar ya Bu ya? Yes. Wah, luar biasa. Hebat loh perjalanan Ibu Kadifmin ini luar biasa sekali. Luar biasa, bukan main ya. Mm-mm. Dan Ibu waktu pertama kali, kita pengen tahu nih, Ibu pertama kali kemarin masuk Kalimantan Tengah gimana sih Bu? Mungkin ada culture shocknya atau seperti apa? Alhamdulillah Kalimantan Tengah ini adalah memang satu provinsi yang sebelumnya saya belum pernah tugas gitu ya. Jadi pas kesini itu awalnya kok sepi gitu ya. Tetapi justru ini membuat saya happy karena bebas dari kemacetan. Wah, benar sekali, setuju. Gitu ya. Yang tadinya kalau di Sekjen selaku saya Kabag TU PIM kan pekerjaan saya full, bahkan sebelum jam 7 saya sudah harus ada di kantor gitu ya. Pulang juga yang pasti selalu di atas jam 5 atau bahkan di atas jam 7. Belum lagi saya harus menghadapi kemacetan untuk tiba di rumah, tetapi di Kalteng ini luar biasa ya. Saya bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan ya bisa sholat duha dulu di rumah gitu ya. Terus juga sampai ke kantor juga karena nggak mengalami kemacetan. Dah, alhamdulillah saya senang tugas di Kalteng. Senang, Karena happy. bertemu dengan Asia dan Mei terutama Luar bisa biasa, kesampit. luar biasa, Bu.
Terus tadi kan Ibu menghadapi kemacetannya. Mungkin kalau misalnya dari sisi pekerjaan Bu, tadi kan dari Sekjen ke Ya. Kadifmin itu ada transisi yang seperti apa Bu kira-kira? Ya pastinya karena memang waktu itu kan selaku Kabag eselon 3. Kadifmin ini itu eselon 2 yang dia bertugas dalam fasilitatif administratif ya. Jadi kalau dari unit eselon 1 itu dia melaksanakan tugas terkait dengan kesekjenan. Otomatis sekjen itu kan ada 7 unit eselon 2-nya. Ya dia menangani masalah kepegawaian, masalah BMN, masalah keuangan, masalah umum. Di situ ada arsip, ya kan? Ada juga masalah kesehatan mental, kan di situ ya. Nah, belum lagi Pusdatin, Biro Humasnya di situ. Plus dari TUSI BPSDM terkait dengan peningkatan SDM, juga terkait dengan pengawasan dari Itjen. Jadi ya tugas-tugas fasilitatif administratif itu aja. Yang pasti karena memang sebelumnya saya kan lama bertugas di Biro Umum. Nah, maka saya harus banyak belajar untuk masalah di biro-biro lainnya. Tapi alhamdulillah dengan dukungan SDM di Kanwil Kalteng juga ya kayak Mei dan Asyir ini ya tidak terlalu sulit untuk saya bisa beradaptasi. Wah, luar biasa. Terus belajar loh. Terus belajar dan Learning terus, by doing. Iya, learning Yes. by doing, benar-benar. Tidak ada batasnya. Tidak ada Ya. batas, selalu belajar dan selalu berkembang. gitu ya. Yes. Benar. Wah, kalau kita lihat-lihat nih, outfitnya Ibu keren loh hari ini. Ayo sedikit berbeda. Apalagi dari Sampit kita jarang ngelihat outfit yang keren Iya. seperti Ibu hari ini. Wah, dan di dadanya itu ada tulisan Krinov. Iya, ada Krino. Ada tulisan Krinov gitu. Boleh dong Bu, dikasih tahu Krinov itu apa sih Bu? Oke, Krinov ini adalah kreatif dan inovatif. Oke. Ini adalah salah satu tim yang kami bentuk saat saya melaksanakan tugas pertama kali di Kalteng, dan ketika melihat atau mendapat data bahwa 51,48% SDM di Kalteng ini adalah ASN milenial. Oh. Nah, ini adalah menjadi modal ya, menjadi keberuntungan buat Kanwil Kalteng bahwa lebih dari 50% SDM kita milenial. Inilah yang saya manfaatkan di tanggal 30 Maret karena pertama kali bertugas di Kanwil Kalteng itu saya 14 Maret. 20 Maret saya kumpulkan ASN milenial yang ada di Kanwil, dan tanggal 30 Maret saya bentuk tim Krinov, tim kreatif dan inovatifnya Kanwil Kalteng. Nah, itu berisi ASN milenial baik yang ada di Kanwil, di UPT, bahkan kan nanti Asya dan Mei juga bisa aktif di tim Krinov ini, ya kan? Gitu ya. Jadi ini sebagai tim yang membantu lah ya, membantu dalam pelaksanaan tugas gitu. Tapi tetap SK-nya SK Pakak Kanwil, pengarahnya adalah Pakak Kanwil, pembinanya para kadif. Gitu. Luar biasa sekali ya tim Krinov ini. Iya, generasi-generasi muda. Benar, Iya. generasi muda. Lihat tuh, ada sesuatu tuh di atas meja, portofolio kinerja dan kiprah inovasi. Wah. Bolehlah Bu diceritain kira-kira isi portofolio itu apa aja sih Bu? Mungkin ada inovasi-inovasi yang telah Ibu kembangkan selama ini. Iya, selama menjadi Kadifmin. Oke, nah memang portofolio kinerja dan kiprah inovasi ini adalah isi 1 tahun. Sejak 14 Maret ini hingga kemarin akhir Desember, apa-apa yang sudah saya lakukan selaku Kadifmin Kemenkumham Kalimantan Tengah. Ya, di sini memang isiannya terkait dengan capaian kinerja apa sih di divisi administrasi, juga ada beberapa inovasi yang memang sudah kita buat ya dengan bantuan teman-teman, juga kolaborasi antar divisi tentunya di bawah arahan Pakak Kanwil gitu ya. Nah, ini menjadi produk pertama tim Krinov nih ya, dalam mendukung support kita Pakak Kanwil 100 hari kerja Bapak Kepala Kantor Wilayah Pak Hendra. Ini adalah hasil karya tim Krinov beserta kolaborasi dengan para divisi. Nah, ini yang pertama. Juga ada beberapa inovasi-inovasi lain juga dibuat. Ini ada Bincang Kumham juga gitu ya, Bincang Kumham, terus juga ada English Club yang dibuat gitu ya, juga ada
growing seed ini terkait dengan waktu itu Sumpah Pemuda dan dalam mendukung G20 gitu ya. Jadi recover together, recover stronger. Jadi kita dari sisi bagaimana kita bisa menghijaukan suasana kantor kita. Nah, ini pun gerakan cinta ibadah gitu ya, untuk manajemen perubahan mindset, untuk culture gitu lah. Tuh. Dan yang terakhir, ini adalah pedoman humanis. Ya, ini adalah pedoman kehumasan. Diharapkan humas-humas baik di Kanwil Kalteng ataupun UPT yang ada di seluruh Kalteng diharapkan menjadi humas yang aktif dan dinamis. Wah, humas Aktif dan dinamis. Betul sekali. Nah, tadi kan tentang humanis nih. Kita pengen tahu nih Bu, sebelumnya humanis ini bisa lahir bagaimana sih Bu ceritanya? Oke ya. Ya, saya berangkat selalu berawal dari saya kumpul, ngobrol sama Kabag, sama Kasub, ngobrol apa sih terkait dengan permasalahan yang ada, gitu kan. Nah, ketika kita runut, ya saya selaku pimpinan perlu dong untuk menetapkan skala prioritas. Betul. Nah, tentunya karena kami bekerja di kantor wilayah ini selaku kepanjangan tangan dari pusat dong, gitu ya. Arahan Pak Sekjen saat itu tepat di 15 Agustus 2022, Pak Sekjen memberikan penguatan terkait dengan kehumasan. Gitu. Nah, kehumasan ini menjadi penting. Nah, maka kami berinisiasi karena ketika kami runut ternyata kehumasan di Kalteng ini belum ada pedomannya. Maka kami buatlah pedoman humanis ini gitu, dimana di dalamnya nih ada beberapa hal yang memang untuk bisa menaikkan citra positif Kanwil Kalteng, khususnya umumnya Kemenkumham. Ya, dan bagaimana kita bisa mengglorifikasikan berita-berita yang positif, karena sehebat apapun organisasi kita itu gak akan bisa terekspos tanpa kita mengglorifikasikan gitu. Dan bagaimana kita bisa kerjasama dengan media-media eksternal juga, ini ada di pedoman humanis. Wah, Manis seperti yang ngomong ya. iya. Dan aktif dan dinamis yang lupa. Benar. Aktif dan dinamis, pedoman humanis is semua ya Bu ya. Iya. Jadi gampang diingat. Iya, benar. Dan pedoman humanis itu bisa diakses ke website bukan? Oke, ada. Fitur pembelajaran humanisnya ini ada di website Kumham Kalteng. Oke, ya. Boleh nanti Asya sama Mei cek di pusat informasi itu, klik ada humanis. Di situ merupakan fitur pembelajaran untuk teman-teman ASN di Kanwil Kalteng khususnya. Wah. Berarti itu bisa diakses oleh semua orang juga ya Bu? Boleh. Bukan hanya Kanwil Kalteng. Semuanya bisa akses ya Bu? Ayo teman-teman boleh tuh langsung diakses di websitenya. Iya, dan tadi itu semuanya adalah kumpulan-kumpulan ide dari anak-anak muda yang tetap kreatif dan inovatif. Betul sekali. Oke, wah luar biasa sekali loh perbincangan kita hari ini Bu. Mungkin terdengar singkat tapi sebenarnya banyak sekali loh ilmu-ilmu yang udah kita dapetin hari ini. Sangat bermakna ya. Iya. Pembicaraan kita hari ini. Terima kasih udah datang hari ini, udah bersedia hadir, dan juga kami harapkan Ibu semoga sehat selalu dan pastinya bahagia selalu. Dan senantiasa bermanfaat kepada siapapun ya Bu ya, seperti moto tadi ya. Boleh dong Bu dikasih nih Bu pesan-pesan ataupun mungkin quotes kepada sobat bajakah yang ada di rumah. Oke. Pesan-pesan untuk sahabat bajakah yang ada di rumah, intinya bahwa kesuksesan selalu dimulai bukan dari zona nyaman. Jadikan tantangan yang ada itu sebagai satu opportunity ke depan bagaimana Anda bisa meraih kesuksesan. Dan baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Yuk kita tebar manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk sesama manusia dan alam semesta. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Aziza. Bu, terima kasih banyak loh Bu atas kehadirannya. Terima kasih Mei. Baiklah, saya Mei Friza dengan rekan saya Asya Saragi. Kami berdua pamit undur diri beserta dengan narasumber hebat kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.